Halo, tes tes tes, masuk. Halo, serahkan. Halo, silakan 9194, silakan bergabung. Kita sudah jam pembelajaran. Sudah ada yang masuk belum? 9194 hari ini jam 1.23. Kita akan terus lagi ke materi berikut. Udah ada yang masuk? Oke. 9194, silakan bergabung. Kenapa? Sebentar lagi akan menjelaskan materi lanjutan kita hari ini. Kita akan teruskan materi tentang medan magnet. Baru 6 Oke, silakan yang lain, kelas lain atau siswa yang lain silakan segera bergabung. Nah, waktu kita akan volumenya kecil. Bukan ini yang kecil. Tapi kenapa kecilnya volumenya? Terlalu lama openingnya. Oke, anak-anak yang lain silakan cepatnya kita bergabung. Nah, sebentar lagi Pak akan meneruskan materi kita tentang medan magnet dan magnet bumi ya. Oke, mulai saja karena ini sudah pukul 8 lewat. 17 menit sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini materi kita lanjutkan untuk kelas 94 karena siap-siapnya memang minggu ini adalah pelajaran biologi, tapi mengingat Ibu Ayuniwati masih di luar kota, maka kita gantikan dulu, teruskan dulu pelajaran materi fisika kita ya. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah langsung biologinya. Oke anak-anak sekalian, pada materi minggu yang lalu kita sudah bahas tentang magnet, sifat magnet, teori tentang kemagnetan, sampai kita ke cara membuat magnet, cara menghilangkan magnet maupun cara menyimpan magnetan. Nah, dari soal yang sudah Pak lemparkan kemarin, rata-rata kesalahan bagi siswa untuk menjawab pertanyaan itu ada pada soal nomor 8 ya, menentukan kutub magnet buatan dengan cara elektromagnetik. Ya, sekali lagi itu Pak perjelas, jadi harus kita gunakan tangan kanan ya, jangan tangan kiri, tangan kanan. Jadi ibu jari ini menunjukkan arah kutub magnet, dalam ini utara. Kemudian 4 jari yang melingkar ibu jari tadi, kalau saya ambil ini,
ini adalah arah arus listrik, karena arus listriknya melalui kawat yang kita lingkarkan itu ya. Jadi kalau putaran seperti ini berarti ibu jari arah utara, kutub utara. Kalau kita balik misalnya bawah, artinya maka lingkarannya sudah seperti ini ya, berarti di bawah utara. Nah ini kebanyakan kemarin yang salah, terutama kelas-kelas lain 92, 3, 4, 5, 6 itu rata-rata hampir salah soal nomor 8 ya. Yang benar adalah di atas bagian A itu adalah kutub utara, dan B bagian bawah adalah kutub selatan ya. Untuk hari ini kita anak-anak kita akan bahas materi tentang medan magnet. Medan magnet itu sama seperti kita belajar listrik, adalah di situ kita temukan medan listrik ya, medan listrik. Nah medan listrik dengan medan magnet ya sama pengertiannya. Medan itu daerah yang bagaimana, kalau dikatakan medan perang, daerah perang ya. Medan magnet berarti daerah magnet yang bagaimana, daerah magnet tentunya yang masih terpengaruh oleh kemagnetan yang ada di situ ya. Jadi daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh kemagnetan yang ada, itulah katakan medan magnet. Nah medan magnet ini itu bisa diperlihatkan dengan menggunakan bantuan serbuk besi, misalnya serbuk besi ya. Kita bisa lihatkan Pak, sebenarnya bisa lihatkan bagaimana ya, mana lah ya kameranya begitu. Nah nanti Pak perlihatkan ya. Jadi kita, kalau ini ada sebuah magnet, kemudian magnet utara selatan, kemudian magnet ini kita bantu dengan bantuan serbuk besi. Pak letakkan ini di bawah ya, di bawah kertas. Pak letakkan magnetnya di bawah kertas, kemudian magnet tadi kita taburkan serbuk besi, jadi bisa Anda perhatikan. Jadi di bawah ini, wah kipas. Jadi di bawah ini tadi Pak letakkan sebuah magnet ya. Ini udah bisa lihat, ini ada magnet ya. Nah ini sebuah ya, udah oke ya, sebuah magnet. Lalu Pak letakkan kertas, kemudian Pak taburi, kita taburi. Ini cara untuk melihat medan magnet yang ada di sekitar magnet. Setelah kita taburi, Pak sentuh, Pak sentak sedikit ya. Ini Pak sentuh. Nah Anda bisa melihat, sudah bisa melihat kira-kira apa yang terjadi pada serbuk-serbuk besi tadi ya. Pada serbuk-serbuk besi ini Anda bisa melihat, lihat ini ada pola-pola garis yang melengkung antara ujung-ujung magnet. Jadi kalau Pak itu lagi, nah itu lebih jelas ya, lebih jelas barangkali. Nah itu lihat, wah, ada garis-garis melengkung ya, ada garis-garis melengkung yang dari ujung ke ujung. Nah inilah sebenarnya yang dikatakan garis-garis lengkung ini disebut dengan GGM, garis gaya magnet. Oke, jadi garis gaya magnet. Oke, dah ya. Lalu kalau enak nulis mana? Tadi bagaimana? Bukan nulis, bukan. Oke. Nah, tadi belum pernah.
Oke. Jadi tadi kita katakan bahwa medan magnet ini medan magnet belum nulis. Jadi bentar ya, pennya dulu. Jadi jadi medan magnet bisa kita terjemahkan. Susah. Buka PowerPoint dulu ya. Tunggu nih. Oke, maaf ya tadi ada teknis terganggu. Jadi kalau kita katakan bahwa medan magnet itu bisa kita terjemahkan adalah suatu daerah. Nah, daerah yang mana? Suatu daerah yang masih terpengaruh oleh kemagnetan ini, ya. Nanti Pak perlihatkan PowerPoint setelah ini supaya Anda lebih jelas. Lalu medan magnet ini tadi kalau kita cobakan tadi dengan menggunakan serbuk besi, kita bisa melihat di situ ada istilah GGM. GGM itu adalah garis gaya magnet. Nah, garis gaya magnet ini apa? Adalah sebuah garis lengkung. Nah, jadi sebuah garis lengkung yang mana tadi? Ternyata garis-garis tadi ada yang keluar dari satu kutub ke kutub yang lain, ya. Dan nanti kita lihat itu diperjelaskan sebenarnya garis lengkung ini atau garis, orang sering menyebutnya garis khayal. Jadi dia adalah sebuah garis lengkung atau garis khayal yang keluar dari ujung utara atau kutub utara menuju kutub selatan, ya. Nah, kalau di pola-pola tadi nanti diperjelaskan nanti di PowerPoint. Jadi Anda cukup mau catat nanti setelah ada PowerPoint yang Pak tayangkan. Jadi kalau ini kutub utara, tadi kan ada garis-garis lengkung seperti ini, ya. Nah, inilah yang dikatakan GGM tadi, ya, atau garis-garis gaya magnet. Nah, untuk satu buah magnet batang, kalau beberapa magnet nanti kita perlihatkan, ya, nanti akan Pak perlihatkan bagaimana bentuk garis gaya magnet ini kalau ada beberapa magnet, misalnya 2 buah magnet, ya. Sebelum Pak jelaskan lebih lanjut, barangkali ada baiknya Pak perlihatkan lagi kembali tentang pola garis gaya magnet ini. Kalau ini 1 buah magnet, mungkin Pak langsung praktekkan untuk 2 buah magnet yang kutubnya sejenis dan kutubnya berlawanan, ya. Oke. Nah, sekarang Anda bisa lihat Pak tayangkan kembali, ya, untuk
suatu percobaan melihat garis-garis gaya magnet pada dua batang magnet, ya. Kalau ini satu buah magnet tadi, Anda bisa lihat itu satu buah magnet. Kemudian Pak akan lihatkan bila yang terjadi, ini kita masukkan kembali. Kemudian kita coba perlihatkan, ini ada dua buah magnet, ya, ada dua buah magnet. Kita cobakan dua buah magnet ini yang kutubnya berlawanan, ya. Jadi utara dan selatan. Utara, ini utara, lalu ini selatan, ya. Kita perlihatkan, jadi ada dua kutub, utara dan selatan berdekatan. Kemudian kita taburkan lagi dengan bantuan serbuk besi, ya. Pak taburkan. Nah, Anda perhatikan bagaimana pola garis gayanya tadi. Oke. Nah, ini Pak ketuk-ketuk. Anda bisa melihat, ya, di sini ada pola-pola. Ini tadi dua kutub yang berbeda, ya. Lihat ada garis-garis lengkung ini, ya, ada garis-garis lengkung. Begitu juga yang ini. Nah, kalau Pak jelaskan, lihat itu, ya, jelas kira-kira. Jadi ada garis-garis lengkung antara dua buah kutub yang berlawanan tadi. Oke. Nah, Pak lanjutkan, kalau ini dua kutub yang berlawanan, sekarang bagaimana kalau dua kutub yang bersamaan, ya. Ini masukkan kembali. Oke. Nah, lalu kita lihatkan, ini dua kutub utara yang berdekatan. Kita lihat pola GGM-nya. Pak taburkan lagi serbuk besi. Oke, lihat. Oke, nah itu bisa dilihat. Jadi ada pola-pola yang memang antara dua kutub ini saling bertolakan, ya, saling bertolakan. Nah, Anda bisa lihat yang ini, lihat garis-garisnya, ya. Jadi saling berseberangan, ya. Berlawanan menunjukkan bahwa kutub utara dengan utara, kalau kita lihat dari sifat kutubnya, adalah saling tolak menolak. Makanya GGM-nya terbentuk seperti ini, ya. Nah, inilah menunjukkan bahwa dia saling tolak menolak. Sekarang kita lihat bagaimana kalau selatan dengan selatan. Lihatkan lagi selatan dengan selatan. Oke, kita balik lagi, ya. Selatan dengan selatan. Oke. Ini marica, ya, marica. Jangan kamu, tapi gak usah makan, gak usah dicampurkan, nanti makan bakso pakai ini. Ya, lihat lagi, ini tadi selatan sama selatan, ya. Pak ketuk lagi, ya. Kita lihat. Bisa dilihat juga, ya. Lihat pola garisnya, ini ke sini, yang ini mengarah ke sini, yang ini begini, ini juga seperti itu, ya. Nah,
kelihatan bahwa antara GGM yang dikeluarkan oleh magnet 2, kalau ini magnet 1, magnet 2 ini mengarah ke utara, magnet 2 yang satu juga mengarah sini, sehingga antara dua kutub ini GGM-nya saling bertolak belakangan, sehingga wajar antara selatan dengan selatan itu saling tolak menolak. Nah, itulah pola garis gaya magnet yang ada di antara dua kutub yang berlawanan dengan dua kutub yang sejenis, ya. Oke. Selanjutnya, oke, itu lebih masuk situ lagi. Selanjutnya, kalian bisa tadi, ya. Oke. Nah, ini tadi sekilas Pak gambarkan pola garis gaya magnet untuk satu buah magnet. Kalau dua buah magnet, ya, dua buah magnet, atau lebih jelasnya Pak perlihatkan langsung dengan PowerPoint, ya, supaya lebih jelas. Ini bisa kalian lihat PowerPoint yang lebih barangkali lebih mudah dipahami. Enter. Oke, ini Kamera sampingnya hilang nih. nggak tahu. Lihat dia lah. Nggak tahu. Oh ya, ini kan di sini. Itu jelas ya di situ. Ini kompetensi, oke, kita lewatkan. Tujuan tadi juga Pak lewatkan, indikator yang mau dicapai, menjelaskan medan magnet, melukiskan garis gaya magnet, menjelaskan kemagnetan, dan keempat membedakan sudut inflasi dan inklinasi. Oke. Nah, sekarang Anda lihat ini tadi, ya. Duh, yang mana nih? Oke, lewati. Banyak ya? Banyak yang lewati. Aduh. Caranya ya. Oke. Nah, nih, ya. Jadi sebuah kompas sama-sama magnet. Coba lihat, perhatikan. Jadi dikatakan medan magnet tadi adalah ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Oke, nah garis gaya magnet tadi itu ditunjukkan oleh adanya GGM. Itu bisa dilihat. Jadi medan magnet dapat dikaitkan dengan serbuk besi tadi. Oke. Nah, sekarang ini serbuk besi percobaan Pak tadi. Lalu kita taburkan serbuk besinya. Nah, kemudian polanya sudah menjadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini pola hasil daripada GGM tadi. Lalu garis-garis selengkung itu tadi yang dibentuk oleh serbuk besi itu dinamakan GGM. Oke. Nah, garis-garis gaya magnet ini, ya, punya sifat di antaranya dia memiliki sifat itu bisa tulis ya. Dia punya sifat. Jadi ada 3 sifat. Nah, jadi ada 1, 2, 3. Kayaknya mata ini kayaknya. Kadang bisa, kadang enggak bisa tadi. Kayaknya mata ini. Nah, ya. Jadi ada 3 sifat ini. Oke. Jadi sifat yang pertama bahwa garis gaya magnet itu keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Jadi dia dari sini, ya, dari ini.
keluar dari utara menuju selatan. Makanya di dalam membuat garis gaya magnet ini harus kita memberikan tanda panah ini. Nah, harus membumbukan tanda panah pada setiap garis-garis itu supaya jelas. Enak kalau ini magnetnya sudah ada tulisan mana utara, mana selatan. Kalau misalkan magnet batang itu polos, tidak ada tulisan sama sekali, maka bila tidak menggunakan atau membuat tanda panah, maka orang akan bingung dari mana utara, mana selatannya. Makanya sedangkan ketentuan atau sifat daripada GGM itu adalah keluar dari kutub utara dengan dia menuju kutub selatan. Kemudian antara garis-garis gaya magnet ini, antara GGM ini ya, dia tidak saling berpotongan. Ingat, tidak saling berpotongan. Jadi kalau Pak misalkan ini satu yang katakanlah ini ya, Pak ambil begini terus dia motong begini. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Ya, ini ada perpotongan. Jadi kalau dia yang kedua begini mungkin keluarnya tetap yang kedua ke sini tadi ya. Jadi ingat, sifat yang kedua, antara garis-garis gaya magnet ini dia tidak boleh saling berpotongan. Yang ketiga, di daerah yang garis gaya magnetnya rapat itu menunjukkan medan magnetnya kuat nih ya. Nah, kalau kita perhatikan pada percobaan Pak tadi maupun gambar ini, yang rapat di mana? Yang rapat ada di ujung-ujung sini. Nah, ya, ada di ujung-ujung ini yang rapat tadi. Nah, jadi berarti bagian yang memiliki GGM rapat ini adalah kemagnetannya lebih kuat. Nah, sesuai dengan sifat kita kemarin bahwa magnet memiliki dua kutub, utara dan selatan. Bagian-bagian magnet itu ada kutub, ada bagian tengah sini. Bagian tengah sini apa kita sebut apa kemarin? Daerah netral ya. Daerah netral. Nah, wajar jadi bagian ujung-ujung magnet ini kita namakan kutub, dia memiliki GGM-nya lebih banyak atau rapat ya, sehingga kemagnetannya itu kuat. Jadi selanjutnya kita lihat pola-pola garis gaya magnet yang antara kutub-kutub tadi yang Pak perlihatkan yang percobaan. Ini kita lihat antara kutub magnet dengan kutub magnet. Oke. Ini yang pertama tadi, situ utara dengan utara ya, itu polanya tadi seperti itu. Lalu kita lihat gambar pola di bawah. Jadi bila ada dua kutub yang senama di situ utara dengan utara berdekatan, maka pola GGM-nya seperti ini ya. Ini jadi yang perlu Anda perhatikan itu ini, lihat apa, nah ini ya pola GGM ini. Jadi kalau utara dengan utara, maka pola GGM-nya seperti ini. Jadi ada tanda panah, yang ini keluar, yang ini juga keluar. Jadi sehingga antara utara-utara itu tolak menolak. Oke, kita lihat yang lain. Sekarang bagaimana kalau kutub selatan dengan kutub selatan magnet? Nah, sama tadi. Ya, ini selatan dengan selatan. Ini selatan juga. Nah, seperti ini pola yang Pak gambarkan tadi, cobakan tadi ya. Jadi antara selatan-selatan kita tahu dia tolak menolak karena GGM-nya memang benar bahwa dari kutub utara ini menuju kutub selatan, dia tidak mau ke sini karena yang dari sini juga ada ya, maka dia saling tolak menolak. Jadi apa bedanya dengan gambar yang pertama tadi? Yang bedanya adalah tanda panah ini, lihat ya, tanda panah ini membuat yang membedakan. Nah, jadi kalau tadi utara dengan utara, panahnya gimana? Keluar. Nah, tapi kalau selatan dengan selatan, panahnya gimana? Masuk ya. Jadi ini yang membedakan bahwa
sifat daripada garis gaya magnet tadi adalah keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Kalau selatan dengan selatan kita dekatkan, maka tanda panah di GGM-nya itu masuk ya. Kalau utara dengan utara tadi, tanda panahnya keluar. Oke, paham? Oke, mudah dipahami. Nah, sekarang kalau misalnya ini kutub utara selatan tadi kan, nah ini, jadi pola GGM-nya seperti ini. Karena memang kalau kita lihat bahwa antara utara dengan selatan itu apa? Saling tarik menarik, dua kutub yang berlawanan, dua kutub yang tak sejenis, sehingga pola GGM-nya seperti ini. Jadi bisa kita tambahkan lagi ini ya. Nah, jadi dia tetap saling tarik menarik. Itulah pola GGM yang antara dua kutub yang berlawanan ini. Oke, bisa dipahami? Barangkali cukup mudah dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya karena ini materi kita ada satu lagi 845 sampai 915 gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat materi yang berikut adalah kemagnetan bumi. Karena jam 9.15 nanti Anda bisa lihat soal di classroom, karena sudah Pak settingkan di sana, dijadwalkan, dan itu langsung kalian kerjakan ya. Itu pilihan ganda lebih kurang 20 soal nanti. Itu bisa kalian langsung kerjakan setelah pembelajaran ini, mungkin sore nanti atau siang nanti, silakan boleh. Jangan sampai lewat jam 23.59 nanti ya, malam, karena Pak batasi tenggat waktunya sampai jam 23.59 nanti. Lewat dari itu berarti dapat nilai, walaupun Anda kirim, tapi yang jelas nilainya di bawah, beda dengan orang yang mengirim tepat waktu ya. Inilah sifat disiplin Anda, itu dinilai juga sikap ya. Maka penilaian itu tidak hanya kognitif, tidak hanya pengetahuan itu, tapi juga ada penilaian kejujuran, kedisiplinan. Makanya rata-rata guru, khususnya saya Pak, itu pasti membuat tenggat waktu termasuk absen ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kemagnetan bumi. Perhatikan, pada ini sebuah bumi ya, sebuah bumi yang Pak tayangkan. Lalu kita lihat di situ ada sebuah kompas. Ini ada sebuah kompas ya. Jadi ada magnet kompas yang, lalu bumi tadi ini ada, kalau kita bikin mungkin begini ya, katakanlah ini garis kutub bumi ya. Di sini ada kompas, di sini juga ada kompas. Terus oke. Nah, kalau kita perhatikan selanjutnya, nah itu utara, jadi di situ ada kutub utara bagian atas, kemudian ada kutub bagian selatan. Ini adalah kutub bumi ya, perhatikan kutub bumi. Lalu oke, jadi itu kutub utara bumi, ada kutub selatan bumi. Lalu ada kutub utara kompas, ada kutub selatan kompas ya. Sini kutub selatan magnet bumi nanti. Nah, mengapa ini dikatakan di sini ada kutub magnet bumi ya, ada kutub magnet bumi. Kita tahu bahwa magnet itu akan hanya terpengaruh oleh magnet ya. Sementara kalau kita kemarin pernah Pak tayangkan sebuah magnet bebas digantung atau sebuah kompas diletakkan, kemudian dia diam. Setelah diam, maka dia kutub utaranya ini, kutub utara kompas dalam hal ini ya, dia selalu menuju kutub utara bumi ya, dia selalu menuju utara bumi. Sebaliknya juga di sini ada selatan, kutub selatan. Nah, kutub selatan kompas atau magnet yang bergerak bebas seperti Pak
pelajaran minggu kemarin, dia selalu menuju selatan bumi, ya. Nah, mengapa magnet ini bisa terarah ke utara bumi sini? Ini sudah menunjukkan bahwa magnet kan hanya terpengaruhnya oleh magnet, ya, dia tidak terpengaruh oleh benda lain. Nah, karena arah utara kompas ini seluruh ke sini, tidak mau kita putar balik lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa di daerah di sekitar sini, ya, di sekitar utara ini, berarti di sini ada kutub magnet lain. Punya siapa ini? Ya. Di sini juga ada kutub selatan magnet lain. Punya siapa? Tidak lain, ini membuktikan bahwa benar bahwa bumi ini adalah sebuah magnet. Kalau bumi ini sebuah magnet, berarti dia memiliki kutub-kutub utara dan selatan. Di manakah kutub utaranya? Di manakah kutub selatannya? Ternyata kutub utara magnet bumi itu ada di sini. Nah, ada di daerah sini. Ya. Jadi di sini ada kutub utara magnet bumi. Nah, makanya selatan kompas selalu menuju ke selatan bumi, karena dia terpengaruh, ya. Sebaliknya, di sini ada ternyata kutub selatan magnet bumi, ya, di sekitar kutub utara bumi ini. Karena makanya utara kompas selalu menuju utara bumi, ya. Nah, paham? Jadi kalau Pak tanyakan misalnya, di manakah letak kutub-kutub magnet bumi? Ya, perhatikan di sini ada kutub bumi, ada kutub kompas, ada kutub magnet bumi, ya. Kalau Pak tanyakan di manakah letak kutub-kutub magnet bumi, Anda bisa jawab bahwa kutub selatan magnet bumi itu ada ingat di sini, di sekitar, ya. Dia ada di sekitar kutub utara bumi. Sebaliknya, di mana letak kutub utara magnet bumi? Kutub utaranya itu ternyata ada di sekitar kutub selatan bumi. Oke, paham, anak? Ya, paham? Nah, lalu lanjutkan. Jadi magnet jarum kompas selalu menuju arah utara selatan, membuktikan bumi bersifat magnet. Oke, lanjut. Nah, ini mana nih? Oke, silakan anak, kita lanjutkan kembali. Silakan masuk. Lebih kurang 5 menit, 10 menit lagi. Ada sedikit lagi materi. Ya, silakan. Silakan masuk kembali. Silakan. Ya, silakan anak-anak. Putri itu sudah masuk. Yang lain kita masih ada waktu lebih kurang 7 menit lagi. Oke, nanti Pak akan lanjutkan ini. Udah. Oke, silakan anak-anak, kita lanjutkan. Ada sedikit lagi supaya nanti Anda jelas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang besok, ya, atau nanti, karena itu ada tugas. Oke, jadi Pak teruskan, ya. Ini sudut, karena tadi, ya, ini Pak gambarkan lagi sebuah bumi, lalu antara ini, lihat garis yang menghubungkan antara sini tadi adalah kutub utara bumi, ya. Nah, ada garis yang menghubungkan itu, ini garis yang titik-titik kuning ini. Kemudian ada sebuah kompas. Kalau mungkin
mungkin Pak gambar sekilas di sini. Jadi ada garis ya. Oke, jadi ini adalah garis menghubungkan arah utara selatan bumi kemudian sini ada jadi kalau Pak gambar mungkin sekilas begini ya. Ini antara utara selatan bumi, lalu ada lagi situ garis antara utara selatan kompas ya, antara, jadi ada dua garis ya. Nah, lalu kalau begini berarti di sini ada dua garis diapit oleh dua buah garis. Nah, dua buah garis ini yang membuat suatu sudut. Nih kita ya, kalau Pak ambil nih, jadi sudut ini, sudut yang dibentuk oleh dua buah garis ini antara garis utara selatan magnet utara selatan bumi dengan garis utara selatan kompas. Inilah yang disebut dengan sudut deklinasi ya. Jadi sudut ini tadi, inilah dikatakan sudut deklinasi. Nah, apa itu sudut deklinasi? Anda bisa baca di situ adalah sudut penyimpangan antara magnet jarum kompas dengan arah utara selatan bumi yang sebenarnya atau geografi ya. Jadi inilah yang disebut dengan sudut deklinasi. Jadi mengapa ini bisa terjadi? Penyebabnya ini adalah itu karena letak kutub-kutub magnet bumi tidak berimpit dengan letak kutub-kutub bumi. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga terbentuk suatu sudut. Jadi antara garis utara selatan kompas tadi tidak berimpit dengan utara selatan bumi sehingga terbentuk sebuah sudut ya, sudut ini. Nah, sudut inilah yang disebut dengan sudut deklinasi ya. Oke. Selanjutnya, nah ini perhatikan gambar lebih jelas, perhatikan ya. Kalau penyimpangan, nih lihat kalau penyimpangannya. Oke, ini lebih jelas di utara selatan atau bumi ya ini. Lanjut. Nah, kalau penyimpangannya ke kanan ya. Ini sudut tadi garis utara selatan bumi, ini kompas. Nah, kalau dia ke kanan ini dikatakan deklinasi positif. Nah, deklinasi positif ya. Jadi jika dia menyimpang ke timur, oke, atau ke kanan boleh. Nah, untuk yang ini menyimpangnya ke kiri ya, maka dia kita katakan, atau ke barat tadi boleh, menyimpang ke barat, maka kita katakan dia deklinasi negatif. Jadi ada deklinasi positif, ada deklinasi negatif, dilihat dari penyimpangan pada kutub utara bumi ya. Jadi dilihat dari kutub utara bumi ini, kalau dia menyimpang ke kanan positif, kalau dia menyimpang ke kiri negatif. Oke, jelas. Selanjutnya kita lihat tentang sudut inklinasi. Tadi kalau Pak gambarkan lagi, misalnya sini antara tadi, oke, nah ini utara, sini Pak ambil di sini ya, antara utara selatan bumi. Oke, lalu Pak simpangkan lagi ini, lalu ada garis horizontal pada bumi ya. Jadi sini ada garis horizontal bumi. Nah, kalau Pak belah seperti itu ya. Jadi ada garis horizontalnya. Nah, kalau tadi ini adalah utara selatan kompas, lalu yang ini tadi kita sebut adalah deklinasi, lalu garis ini juga terhadap garis horizontal ada bidang datar, ini juga ada sudut. Nah, sudut inilah yang kita sebut nih ya, kita sebut sudut
inklinasi. Nah, ini kita sebut dengan sudut inklinasi. Apa sudut inklinasi ini? Yaitu sudut yang dibentuk oleh utara selatan kompas atau magnet atau jarum dengan bidang datar atau garis horizontal, atau bisa juga kita katakan garis khatulistiwa. Boleh. Jadi di sini diartikan satu sudut yang dibentuk oleh jarum, maksud magnet jarum ini kompas ya, dengan garis horizontal atau bidang datar. Lanjut. Nah, apa penyebabnya? Ini tadi ya. Karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Karena ini tadi tidak berimpit, maka jelas medan magnet buminya tidak sejajar dengan permukaan bumi ya. Ini penyebabnya, penyebab terjadinya inklinasi. Kalau penyebab terjadi deklinasi tadi apa? Karena tidak berimpit ini antara kutub utara kompas dengan kutub utara bumi. Kalau penyebab inklinasi apa? Karena medan magnet bumi ini medan magnet bumi ya, yang GGM-nya tadi itu tidak sejajar dengan permukaan bumi. Oke, jelas. Nah, lalu juga bisa kita katakan ada ada inklinasi negatif, ada inklinasi positif, sama seperti deklinasi tadi. Jadi kalau yang ini lihat ya. Jadi ini terjadi inklinasi positif jika kutub menyimpang ke bawah. Kalau yang ini inklinasi negatif ya, ini kalau dia menyimpang ke kiri. Oke. Nah, sudut inklinasi itu 90 derajat terjadi di daerah mana? Di daerah kutub bumi. Sebaliknya, sudut inklinasi 0 derajat terjadi di daerah khatulistiwa atau daerah ekuator. Jadi baik deklinasi maupun inklinasi, jika dapat gambarkan ini, kalau Pak gambarkan misalnya tadi ini, lalu ini bidang datar, ini kompas, jadi ini dek, lalu ini inklinasi. Jadi dek juga bisa ada maksimum, ada juga minimum ya. Nah, kapan dia maksimum? Apabila dek ini kan terhadap ini. Jadi kalau dia semakin besar, berarti ke sini, ini ketika posisi dek terbesar. Maka dek ini ada di mana? Jadi maksimumnya itu ketika sudutnya berapa? 90 derajat. Di daerah mana? Daerah khatulis ya, khatulistiwa. Ini. Nah, juga ada minimum. Kalau minimum artinya dia ketika kembali ke kutub bumi. Berarti ini sering dikatakan pada orang, padahal ini jarang terjadi, 0 derajat. Itu di daerah mana? Daerah kutub bumi. Nah, inilah deklinasi. Sebaliknya juga inklinasi juga seperti itu. Inklinasi juga begitu. Ya, inklinasi juga ada maksimum, juga ada minimum. Maksimumnya itu adalah ketika dia di mana? Karena inklinasi tadi acuannya adalah garis datar horizontal. Jadi ketika dia terus ke atas sampai ke kutub bumi, nah berarti maksimumnya juga 90 derajat. Sama, 90 derajat. Berarti itu ada di kutub bumi. Ya, kutub bumi. Sebaliknya, dia minimum itu berapa? Juga sama 0 derajat. Itu ada di garis khatulistiwa.
kita tulis 2 ya. Nah, inilah tentang perbedaan antara deklinasi dan inklinasi ya. Nanti akan Anda bisa cari dari internet, bisa ya, bisa cari. Nanti ada hal-hal yang disebut dek itu bisa dibagi lagi, ada yang katakannya agon, ada yang isogon. Nah, inklinasi juga, inklinasi itu ada yang aklin, ada juga isoklin. Nah, apa itu agon? Agon ini garis yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki deklinasi 0. Sedangkan isogon itu adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki deklinasi sama. Sama dengan ini juga 0, inklinasi 0, dan ini memiliki inklinasi sama. Oke. Nah, kira-kira anak-anak lebih jelas, lebih paham ya. Inilah materi hari ini, dan ini sudah Pak siapkan soal-soalnya untuk pertemuan besok. Kita besok membahas soal-soal sudah disiapkan, tapi sebelumnya karena dari jam 9.15 tadi sudah Pak jadwalkan, Pak tayang di Classroom. Anda bisa lihat tugas di Classroom. Anda pilih jawaban yang paling tepat, cukup tuliskan jawabannya saja, misalnya nomor 1A, 2B, 3C, cukup seperti itu ya. Lalu Anda kirim ke Classroom sehingga Pak bisa melihatnya dan mengoreksinya. Besok tepat jam pelajaran kita jam 45 kalau salah, kita akan bahas ya, kita akan bahas satu persatu tentang soal-soal latihan tersebut. Dan tolong yang belum itu Pak lihat di kelas berapa masih ada yang belum mengirimkan tugas, karena setiap tugas itu ada nilai. Lebih kurang nanti dalam satu semester ini Pak ada 5 tugas. Jadi kalau Anda sudah sekali tidak mengirim, berarti sudah 1, nilai Anda 0 ya. Akan berbeda dengan mengirimnya terlambat, mungkin masih tetap Pak nilai, tapi nilainya jelas walaupun benar semua mungkin lebih kecil dari yang tepat waktu karena sikap sudah tidak tepat waktu ya. Nah, untuk berikut ini Pak ingatkan kembali agar kalian bisa mengirimkan tugas itu tepat waktu ya, supaya nilainya sesuai dengan harapan kalian. Oke, barangkali cukup sampai di sini dulu hari ini. Semoga kalian paham, dan silakan berkomentar, bisa lewat kalau pertanyaan yang belum jelas, kalau tidak lewat Classroom maka bisa Pak layani lewat WA Pak ya, secara pribadi. Itu saja anak-anak, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa terakhir subscribe-nya supaya channel ini bisa bertahan ya, dapat berlanjut, dan tentunya berikutnya akan lebih baik. Pak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ya.